Jazakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tasfiyah wa tarbiyah sebagai landasan yang keenam daripada dakwah salafiyah. Pekan lalu telah kita sampaikan betapa pentingnya tasfiyah, pembersihan, dan tarbiyah, pendidikan. Nah, di antara contoh yang telah dilakukan oleh para ulama, nah di halaman 228 di sini disebutkan Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pernah bertemu dengan salah seorang pimpinan partai Islam. Nah, sejenak kita berkenalan dengan ulama besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau namanya adalah Muhammad bin Hajj Muhammad bin Nuh bin Nijati bin Adam Al-Ishqudari Al-Albani. Ya. Beliau dilahirkan tanggal 16 Agustus 1914 di Shkodër, negara Albania, Eropah. Ya, beliau ini termasuk ulama bule, orang barat, orang Eropah. Beliau meninggal tahun 2 Oktober 1999 di Amman, Jordan. Tahun 2021 kita pernah mengundang muridnya ke Istiqlal untuk tabligh akbar, antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, ada 3 lainnya, memberikan wejangannya buat kita. Alhamdulillah ketika itu sebelum terjadi tsunami, ya, di Aceh. Nah, itu udah lama sekali. Nah, di kitab ini dikatakan pada masa hidupnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pernah bertemu dengan salah seorang pimpinan partai Islam. Nah, tentu bukan partai Islam di Indonesia, ya, bukan partai Islam di Indonesia. Syekh sangat mengetahui secara detail tentang kejadian yang terjadi pada mereka, dan telah sampai berita kepada beliau bahwa partai mereka mendapat dukungan dari jutaan pendukung daripada kaum muslimin. Ya, ini suatu berita yang menggembirakan. Lalu Syekh menanyakan, di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh Syekh kepadanya adalah, apakah setiap orang yang menjadi pendukungmu sudah mengetahui bahwa Allah itu istiwa di arasy, bahwa Allah itu bersemayam di arasy? Ini pertanyaan Syekh kepada pimpinan partai Islam. Setelah terjadi dialog yang panjang, pimpinan partai itu berusaha untuk lari daripada pertanyaan ini. Berusaha untuk lari, ya, karena tidak mau menceritakan kondisi yang sebenarnya. Namun Syekh berupaya untuk menutup jalan untuk keluar daripada pertanyaan itu, mendesak terus sebelum pertanyaan dijawab. Akhirnya pimpinan partai tadi menjawab, dia terpaksa menjawab dengan mengatakan, kami berharap demikian Syekh, kami berharap demikian, ya, kami berharap supaya kaum muslimin yang mendukung partai kami, ya, mengetahui bahwa Allah itu istiwa di arasy. Namun ternyata Syekh tidak menerima jawaban seperti ini. Apa kata Syekh? Tinggalkan jawabanmu yang bersifat politis itu.
Saya mau jawaban yang lebih tegas. Apakah pengikutmu sudah mengetahui bahwa Allah itu istiwa di Arsy? Sudah atau belum? Itu aja. Gak usah berbelit-belit. Nah, maka akhirnya dia menjawab juga dengan tegas bahwasanya mereka tidak mengetahui hal itu. Bahwa kaum muslimin yang menjadi pengikut partainya itu, ya, partai Islam itu belum mengetahui bahwa Allah itu istiwa di Arsy. Apa yang diketahui yang umum. Allahu innallaha fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Itu ilmu pengetahuan umum. Itu yang banyak diketahui oleh di luar sana. Ainallah, di mana Allah, innallaha fi kulli makan. Sesungguhnya Allah itu ada di setiap tempat. Allah ada di atas, Allah ada di bawah. Allah ada di kanan, Allah ada di kiri, Allah ada di depan, Allah ada di belakang. Puncak kesesatannya sampai Allah ada di lubang kloset. Ini penistaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh berkata, cukuplah bagiku jawaban ini. Jadi Syekh sudah menyimpulkan jawaban yang singkat itu. Menandakan bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh partai Islam yang ketika Syekh masih hidup ternyata akidahnya belum duduk. Tauhid asma wa sifat belum duduk. Karena mereka belum mengetahui bahwa Allah itu istiwa di Arsy. Belum lagi mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Ya, sebagaimana kita tahu tauhid itu 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, maka prinsip tasfiyah dan tarbiyah mengharuskan pertanyaan di atas yang merupakan barometer yang paling tepat. Ya. Nah, ini yang jarang dilakukan orang. Ini yang jarang dipertanyakan orang. Bahkan kalau ada yang menanyakan langsung dijawab innallaha fi kulli makan. Kalau ada yang menjawab Allah itu istiwa di Arsy langsung dibantah. Kalau begitu Allah punya tempat. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk. Ini juga tidak jarang kita dapati pada ustadz-ustadz kondang kita. Ya, yang masih meyakini Allah itu di mana-mana, bukan istiwa di Arsy. Ini menunjukkan tauhid asma wa sifat belum duduk. Nah, dengannya akan diketahui hakikat sebagai dakwah jamaah-jamaah pada zaman ini yang menyerukan jihad. Sebab orang tidak mampu memurnikan akidah para pendukung dan pencintanya, tentu ketidakmampuannya akan lebih nampak pada pemurnian hasil atau buah dari akidah tersebut. Baik dalam akhlak, perilaku maupun dalam berbagai amal perbuatan mereka. Padahal di antara mereka pendukungnya, pendukung partai tersebut ada yang membenci dan memeranginya. Maka bagaimana mungkin ia dapat membina mereka setelah itu? Berkumpulnya pendukung itu hanya untuk sebuah kepentingan, bukan untuk sebuah ideologis. Kalau memang untuk sebuah ideologis, tentu para pendukung itu sudah sepakat mengetahui bahwa Allah itu istiwa di Arsy. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan berkumpulnya untuk mendukung satu partai itu adalah hanya untuk sebuah kepentingan. Nah, maka sering kita dengar di partai-partai itu tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada yang musuh selama-lamanya. Yang ada adalah kepentingan. Yang ada adalah kepentingan. Walaupun dulunya membara ideologis untuk sebuah perubahan, tapi karena hawa nafsunya tidak tersalurkan, akhirnya keluar dan bergabung ke partai yang lain yang sebenarnya bertolak belakang dengan ideologi sebelumnya. Ini
karena berawal daripada akidah yang tidak duduk. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 11. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Memahami ayat ini belum semuanya kaum muslimin yang tuntas, yang bisa. Nah, kalau gitu supaya berubah nasib kita, ya semuanya kita rame-rame berperang, rame-rame ke sana, rame-rame begitu. Bukan demikian maksudnya. Yang akan merubah nasib kita secara global hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita tidak akan mampu. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah merubah akidah kita, merubah keyakinan kita, merubah manhaj kita. Allah tidak akan merubah nasib kita secara global. Dari kalah akan menang tidak akan terjadi sebelum kita memperbaiki manhaj, sebelum kita memperbaiki keyakinan kita yang sudah rusak, yang sudah menyimpang dari yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti memurnikan akidah, memurnikan tauhid seperti itu tadi. Nah, jadi tugas kita, ya memang kita ingin menang, betul. Tapi kita tidak akan bisa memenangkan kaum muslimin karena kaum muslimin itu terlalu jujur. Kaum muslimin tidak bisa curang. Apalagi kaum muslimin tidak dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Lalu bagaimana akan menang? Kalau bukan dimenangkan oleh Allah. Sementara Allah telah mengatakan Allah tidak akan memenangkan kaum muslimin, tidak akan merubah nasibnya dari kekalahan kepada kemenangan sebelum kaum muslimin itu memperbaiki kondisi akidahnya, memperbaiki keyakinannya, manhajnya, pola pikirnya. Nah, karena kita terlalu lambat memperbaiki akidah, memperbaiki pola pikir, manhaj, maka Allah lambat pula merubah kekalahan menjadi kemenangan itu. Bisa difahami? Ya. Selanjutnya, jihad itu sendiri tidak akan terwujud kecuali dengan sebuah umat yang hati mereka bersatu. Bersatu di atas akidah yang sahihah, bukan di akidah yang batilah. Karena bersatunya hati akan sangat menunjang bagi perolehan kemenangan. Sebagaimana Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 62 dan 63. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang telah memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin, dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang mukmin tersebut. Nah, di sini dikatakan Allah memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita akan menang. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita akan menang. Kita sudah sering sampaikan betapa perjuangan Rasulullah, perjuangan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah ketika perang Badar. Hanya 313 orang saja, tapi alhamdulillah bisa memenangkan peperangan melawan musyrik Makkah tidak kurang daripada 1000 orang. Kenapa? Karena kaum muslimin pada hari itu betul-betul bertauhid.
Tauhid di rububiyahnya, tauhid di uluhiyahnya, dan tauhid dalam asma wa sifatnya, maka ketika itulah Allah menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin ketika itu. Nah sekarang, kenapa kaum muslimin belum ditolong oleh Allah, belum dimenangkan oleh Allah? Yaitu tadi, tauhidnya belum duduk. Ya, tauhid asma wa sifat tadi telah kita sampaikan bagaimana dialognya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan pimpinan partai Islam ketika itu. Belum lagi secara uluhiyah. Secara uluhiyah masih banyak kaum muslimin yang menyembah kuburan. Ya, yang menyembah kuburan. Mungkin ada yang membantah, mereka bukan menyembah kuburan, Ustaz. Mereka tetap menyembah Allah. Mereka cuma bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Mungkin ini alasan atau jawaban mereka. Tahukah kita, ini pulalah alasan, ini pulalah jawaban orang musyrik Makkah ketika mereka beribadah di depan berhala. Jawaban mereka diabadikan oleh Allah dalam Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang yang menjadikan selain pada Allah sebagai pelindungnya, ketika ditanyakan kenapa kalian menyembah selain Allah, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami cuma berharap supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini jawaban orang musyrik Makkah ketika menyembah berhala. Ini pula jawaban saudara-saudara kita yang berkhidmat di depan kuburan-kuburan orang soleh, kuburan yang dikeramatkan. Sebenarnya kuburan itu tidak keramat, tapi dikeramatkan untuk sebuah kepentingan. Kami tidak menyembah kuburan, kami coba berharap supaya orang yang mati ini, yang meninggal ini, yang berkubur di sini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata banyak kita dapati, bukan hanya di Nusantara, ternyata di luar negeri juga seperti itu. Ya, seperti yang sekarang kita lihat. Bagaimana saudara kita di Palestina, ya, menjadi bulan-bulanan orang Zionis Yahudi. Kenapa belum juga turun pertolongan Allah? Padahal sedunia kita mengangkat tangan, sedunia kita kunut nazilah. Kenapa belum turun? Nah, inilah yang mengganjal. Ternyata termasuk di Palestina masih banyak penyembah kuburan. Ya, dulu saya pernah ceritakan, tahun 2012 saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, dan sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi di sini bisa kita lihat. Ya, seperti bahwa kuburan Nabi Ibrahim ada di Hebron, di dalam masjid. Dan bukan hanya kuburan beliau, tapi ada juga kuburan istrinya Sarah, ada kuburan anaknya Ishak. 3 kuburan dalam masjid, berbeda kamar saja. Nah, kemudian kuburan Nabi Musa ada di Jericho. Ada di Jericho, di situ ada masjid Nabi Musa, dan Nabi Musa dikuburkan di masjid itu. Ketika itu Mutawif menceritakan, setiap tahun kaum muslim dari berbagai penjuru dunia hadir di situ. Untuk apa? Untuk haul, hari ulang tahun meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Saya berpikir, di sini ada juga haul ya. Apakah orang Indonesia yang belajar ke sini atau orang sini belajar ke Indonesia? Ini bukti. Ini bukti orang tidak lagi mencukupkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berdoa kepada orang yang sudah meninggal.
Padahal jelas ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Yunus surah 10 ayat 106. Dan janganlah kamu menyembah, janganlah kamu berdoa, janganlah kamu menyeru kepada selain Allah. Selain Allah itu ya berhala, selain Allah itu ya kuburan, selain Allah yaitu patung. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka, yang jelas-jelas tidak akan memberi manfaat kepadamu dan juga tidak akan memberikan mudarat. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan tidak akan memberikan manfaat. Kalau kamu minta, dia tidak akan ngasih, dan tidak akan memberikan mudarat. Maksudnya kalau kamu tidak minta, mereka tidak akan marah. Nggak ada surga dan nerakanya. Itulah yang kamu minta, yang kamu seru selain Allah. Fa in fa'alta, kalau itu masih kalian lakukan, fa innaka idzam minadh dhalimin, kalian akan termasuk orang yang zalim, artinya orang yang musyrik. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Musyrik dalam uluhiyah, dan tadi adalah musyrik dalam asma was sifat. Nah, bagaimana mungkin Allah akan menurunkan pertolongannya sebagaimana Allah telah menurunkan pertolongan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan Badar. Sedangkan hati-hati itu jika tidak disatukan di atas akidah salafus saleh, akidah yang sahihah, niscaya mereka akan selalu berada dalam perselisihan yang tidak mungkin akan dapat disatukan dengan persatuan mereka dalam kotak-kotak pemilihan umum. Gak akan bisa bersatu. Kalaupun bersatu, hanya sementara. Hanya sementara, nanti akan berpecah lagi ketika pembagian kue, pembagian kekuasaan akan berantam lagi. Kenapa? Dari awalnya sudah tidak bersatu. Allah berfirman dengan mengarahkan firman-Nya kepada para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Allah? Sekarang kita ke Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqi. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, ya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Barometernya adalah keimanan para sahabat, keimanan salafus saleh, keimanan muhajirin wal ansar. Itu barometernya, itu proyek percontohannya. Seperti apa akidah yang sahihah itu? Ya, akidah salafus saleh, akidah para sahabat, akidah muhajirin dan ansar. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku. Siapa yang hidup pada masa Nabi? Ya, para sahabat, ya, muhajirin dan ansar. Inilah yang disebut dengan salafus saleh. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Siapa setelah sahabat? Ya, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, siapa kemudian setelah mereka? Siapa setelah tabi'in? Ya, tabi'ut tabi'in. Inilah yang dikatakan salaful ummah atau salafus saleh, umat yang terdahulu, orang soleh yang zaman dahulu, bukan orang yang soleh sekarang.
Orang soleh sekarang baru ngaku-ngaku sebagai orang yang soleh, tapi belum diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan tidak ada orang soleh pada hari ini. Banyak juga orang soleh pada hari ini, tapi belum diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu permasalahannya. Tapi orang soleh yang zaman dahulu, ya, salaful ummah, salafus soleh, itu sudah diakui, sudah distempel hak paten oleh Rasulullah SAW dengan kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Nah, itulah maka tadi kita katakan mereka lah sebagai proyek percontohan berakidah yang sahihah. Mereka lah sebagai contoh, ya, sebagaimana akidah yang benar, akidah tauhid. Nah, jadi di Al-Baqarah 137 ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sebagaimana yang diimani oleh sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kita akan mendapatkan petunjuk kalau beriman seperti berimannya para sahabat. Dan sahabat semuanya sepakat Allah itu istiwa di arasy. Sahabat tidak pernah mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Nah, lalu bagaimana kita akan membenarkan Allah itu ada di mana-mana? Sebaliknya, wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Tetapi jika mereka berpaling daripada keimanan sebagaimana yang diimani oleh para sahabat, sungguh mereka berada dalam permusuhan denganmu. Berarti bertentangan dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimanapun yang telah diupayakan oleh para buih politik, mohon maaf, ini istilah penulis, bukan istilah saya. Saya cuma menyampaikan ini yang tertulis dalam kitab ini. Ya, bagaimanapun yang telah diupayakan oleh para buih politik itu berupa pengumpulan massa pendukung, namun sesungguhnya permulaan akidah mereka mengarah kepada suatu sikap tamyi'. Apa itu tamyi'? Sikap menerima siapa saja yang mendukung mereka tanpa memperhatikan akidah yang dianutnya. Yang penting kuantitas, yang penting banyak pendukung, perkara kualitasnya tidak dipersoalkan. Ya, nah, perhatikan saja kehidupan politik pada hari ini, yang penting banyak pendukung. Tidak peduli yang mendukung itu LGBT. Ya, tidak peduli yang mendukung itu LGBT. Bagaimana akan menang itu kalau didukung oleh LGBT? Ya, kaum pendosa, ahlul maksiat. Nah, itu sebagai tolok ukur bagi mereka, dan akan berakhir dengan perpecahan dan juga saling menyalahkan. Hal itu disebabkan karena persatuan yang bersifat jasmani tidak akan terwujud kecuali hanya bersifat sementara bila mana ikatan hati bercerai-berai. Dan saya tidak menjumpai suatu sifat atau gambaran yang lebih tepat dan lebih benar untuk menggambarkan kondisi mereka daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasyr surah 59 ayat 14. Ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini Allah menggambarkan perihal orang-orang Yahudi. Ya. Begitu juga orang-orang Nasrani. Apa kata Allah? Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat.
Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka juga terpecah belah. Ketika membaca Al-Baqarah 120, Allah menggandengkan dua kelompok besar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu, wahai kaum muslimin, sebelum kamu mengikuti milah mereka. Jadi ketika menghadapi kaum muslimin, mereka bersatu, betul. Tapi sebenarnya sesama mereka juga pecah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara. Yahudi berkata, Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahud. Nasrani berkata juga seperti itu, Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Jadi mereka juga saling bentrok, saling mengecilkan sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh ayat, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka juga terpecah belah sebenarnya musuh-musuhmu itu. Kenapa mereka berpecah? Berawal daripada akidah mereka enggak beres. Akidah mereka tidak sahihah. Nah, maka yang bisa mensatukan kita itu hanyalah akidah yang sahihah. Tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, dan tauhid juga asma wa sifatnya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kekuasaan yang baik bagi hambanya yang beribadah hanya kepadanya saja tanpa mempersekutukan, ya, tanpa mempersekutukannya. Ya, sebagaimana janji Allah itu bisa kita lihat dalam An-Nur surah 24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan, beriman dan beramal saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhai, dan Dia benar-benar mengubah kondisi mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Ada 3 janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah. Satu, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Khalifah itu pemimpin. Ya. Yang kedua, meneguhkan mereka dengan agama yang diridhai. Yang ketiga, merubah kekhawatiran mereka dengan keamanan. Kita bahas satu-satu. Ada 3 janji Allah, di mana
Quran surah 24 An-Nur ayat 55. Ada 3 janji Allah. 1, menjadikan mereka sebagai pemimpin. Jadi nggak usahlah berletih-letih. Berletih-letih bahasa apa itu? Ya, peras keringat, banting tulang, kaki ke atas, kepala ke bawah untuk jadi raja. Nggak usah. Karena kekuasaan itu adalah anugerah. Al-Imran 26 sudah sering kita bahas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah yang punya kekuasaan, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, kau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang kau kehendaki. Siapa yang berkuasa atas kehendak Allah. Nah, jadi di sini juga diulang lagi, Allah berjanji menjadikan mereka sebagai khalifah, pemegang tampuk kekuasaan. Bagaimana caranya? Ya dengan cara Allah sendiri. Kadang-kadang kita nggak masuk akal. Ini yang pertama. Terima jadi, ya sudah dijamin oleh Allah. Janji yang kedua, meneguhkan mereka dengan agama yang diridhai Allah. Apa agama yang diridhai Allah? Inna dina indallahil Islam. Agama Islam yang diridhai Allah. Dengan itu kita diteguhkan. Kita tidak akan terpecah belah lagi. Kita tidak akan tercerai-berai lagi. Akan teguh, akan bersatu dengan agama Islam. 3. Allah merubah kekhawatiran mereka dengan keamanan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, itu kekhawatiran itu, ketakutan. Dirubah dengan apa? Dengan keamanan. Ya sudah, nggak usah dipikirin. Allah akan melindungi kita. Ya, Allah akan menolong kita. Maka hilanglah semua kekhawatiran itu. Namun SKB apa tuh? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syaratnya apa syaratnya? Pertama, amanu, mentauhidkan Allah. Karena awal ayat wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman adalah mentauhidkan Allah. Nah, itu tadi yang kita sampaikan, mentauhidkan Allah secara rububiyah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, dan mentauhidkan Allah secara asma wa sifat. Ini kuburan menjulang tinggi masih berserakan. Bagaimana itu mentauhidkan Allah secara uluhiyah? Allah istiwa di arsy masih nggak percaya. Bagaimana mentauhidkan Allah secara asma wa sifat? Masih ada yang pakai jimat. Bagaimana mentauhidkan Allah secara rububiyah? Nah, di sini ketauhidan kita perlu ditinjau ulang. Ketauhidan kita perlu dievaluasi. 1. Syarat yang kedua, wa amilus solihat. Beramal soleh. Beramal soleh itu muwafiqan li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah. Muwafiqan li sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, jadi syarat yang kedua adalah mentauhidkan Rasul, ya. Mentauhidkan Rasul. Ini mungkin jarang kita dengar. Masa Rasul ditauhidkan?
Mentauhidkan Allah, kita pantang beribadah kalau tidak ikhlas karena Allah. Kita menjauhkan daripada kesyirikan. Dan mentauhidkan Rasul, kita pantang beribadah kalau bukan ittiba'ur Rasul. Nah, itu amal salihah. Kalau amal ibadah kita tidak ittiba'ur Rasul, bukan amalan salihah. Kalau bukan amalan salihah, ya amalan sayyi'ah. Apa itu amalan sayyi'ah? Amalan yang sayyi'ah, yang sesat, ya. Nah, maka Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah. Ini baru akan membuahkan janji Allah. Kalau ini dua syarat ini belum kita penuhi, maka tiga janji Allah di atas tidak akan kita dapatkan. Bukan berarti Allah ingkar janji, ya, kitanya yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ujung ayat lebih ditekankan Allah, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Hendaklah mereka beribadah kepadaku yang mau mendapatkan tiga janji ini, ya, beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, wala yusyriku nabi syai'an. Jangan dia pernah musyrik mempersekutukanku dalam beribadah dengan satu pun juga. Nah, inilah kandungan dari An-Nur surah 24 ayat 55. Kita berlanjut. Bagian terdepan ayat di atas tidak boleh ditolak dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan sejarah untuk membatalkannya. Kenapa? Karena orang Muslim adalah orang yang senantiasa berhenti pada nas Al-Quran atau hadis Rasulullah. Ya, kalau sudah Allah yang bicara, kalau sudah Nabi yang berucap, maka tidak ada lagi sikap kaum muslimin selain daripada sami'na wa ata'na. An-Nahl ayat 74 mengingatkan, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Adapun pembahasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang kita sampaikan di awal akan pertanyaan pada masa istiwa, bersemayamnya Allah di atas singgasananya disebabkan karena masalah istiwa merupakan persimpangan jalan yang memisahkan antara ahlus sunnah dengan para ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu. Lagi pula ia merupakan masalah akidah yang mudah lagi gampang, ya, yang mudah lagi gampang diketahui oleh masyarakat yang hidup bersama Nabi, yang mana mereka telah menaklukkan dunia ini dan memimpin umat-umat yang beraneka ragam. Akidah ini telah diketahui oleh mereka, bahkan oleh seorang wanita penggembala kambing. Ya, bagaimana pula sejarah wanita penggembala kambing nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Silahkan muazin.